Kita tidak bisa menyalahkan kalau kita pernah mengalami hal-hal yang tidak ideal, tidak yang seindah kita bayangkan, dan kita tidak bisa menyalahkan itu semua. Iman saya enggak begitu kuat karena ayah saya tidak Katolik, ibu saya tidak Katolik, karena saya generasi pertama. Enggak bisa. Bagaimanapun pula, iman itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Berangkatnya dari manapun, ideal atau tidak, nah itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Timotius dan Uskup Titus Uskup juga. Pada hari ini kita juga diajak untuk melihat pengalaman Timotius dan Titus yang adalah dua murid Paulus, yang kepada mereka Paulus juga pernah menuliskan surat pastoral yang berisi berbagai macam catatan-catatan untuk menggembalakan umat dengan baik. Timotius dikisahkan berasal dari keluarga campuran. Ayahnya orang Yunani yang tidak mengenal Kristus, sementara ibunya adalah Yahudi. Dan Titus, kedua orang tuanya adalah orang Yunani yang juga tidak mengenal Kristus. Dari mereka ini, yang orang tuanya tidak mengenal Kristus itu, kita belajar banyak. Bagaimana hidup beriman bukan pertama-tama ditentukan oleh keturunan, tetapi oleh kualitas hidup pribadi masing-masing. Timotius dan Titus, kedua-duanya adalah uskup yang menggembalakan umat dengan baik. Itu juga menunjukkan kualitas iman mereka. Saudara sekalian, marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat berasul yang begitu tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami pun mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam bersatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Timotius dan Titus, dua orang murid Paulus, yang sekaligus menjadi teman kerja Paulus. Paulus, Timotius, Titus ini manusia-manusia yang unik. Mereka berasal dari keluarga yang tidak sepenuhnya mengenal Kristus. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan Timotius itu yang mengenal Kristus, yang disebut orang beriman, itu ibunya dan neneknya. Ayahnya tidak. Titus kedua-duanya tidak. Paulus justru dulu pertama tampil sebagai Saulus yang itu menganiaya jemaat, yang kemarin baru kita rayakan pesta pertobatannya itu. Artinya mereka bertiga ini, baik Paulus maupun kedua muridnya ini, bukan berangkat dari keluarga yang secara iman itu ideal. Karena kalau kita ngomong ideal, biasanya kita bayangkan bapak ibunya sudah mengenal Kristus, bapak ibunya Katolik, lalu anaknya Katolik, dididik dengan cara Katolik sejak kecil. Mungkin sejak kecil sudah dikipasi supaya nanti kalau besar jadi imam, misalkan begitu. Ini enggak, sama sekali. Paulus beda sekali. Timotius hanya dari ibu dari neneknya. Padahal kita tahu yang berperan banyak biasanya yang banyak menentukan itu bapaknya. Sementara bapaknya tidak mengenal Kristus. Tapi dari pengalaman ini sebetulnya kita bisa melihat bagaimana karya Allah sungguh tidak bisa dibatasi oleh manusia. Peristiwa ini mematahkan pandangan bahwa untuk memiliki iman yang ideal harus dimulai dari sesuatu yang ideal pula. Tidak. Memang kalau kita sebagai orang beriman tentu kita punya tanggung jawab, punya kewajiban mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Kita mendidik mereka dalam iman yang benar. Itu kewajiban tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan kalau kita pernah mengalami hal-hal yang tidak ideal, tidak yang seindah kita bayangkan, dan kita tidak bisa menyalahkan itu semua.
Iman saya enggak begitu kuat karena ayah saya tidak Katolik, ibu saya tidak Katolik, karena saya generasi pertama. Enggak bisa. Bagaimanapun pula, iman itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Berangkatnya dari manapun, ideal atau tidak, nah itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Terbukti Timotius, Titus, bahkan gurunya si Paulus menjadi tokoh-tokoh pewarta yang luar biasa, bukan dengan mengandalkan bekal awal saja, tapi bagaimana mereka mengembangkan imannya secara pribadi. Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengajak kita untuk memohon, karena tuaian banyak tapi sedikit pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Tentu tidak asal kita minta pekerja yang asal-asalan, tetapi pekerja yang memang berkualitas, yang memang mampu mengelola tuaian tadi. Sekali lagi, karena ini adalah ladang Tuhan, maka yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja yang juga setia dalam iman. Timotius dan Titus yang menjadi uskup yang kita peringati hari ini adalah pekerja-pekerja yang luar biasa. Dengan segala yang mereka miliki, dengan sejarah hidup mereka yang tidak ideal, dengan segala keterbatasan, dengan keunikan-keunikan mereka mampu menjadi pekerja-pekerja yang handal. Kita seringkali tanpa sadar membela diri, membenarkan diri, atau juga mungkin melemparkan kesalahan ke pihak lain ketika kita melihat diri kita ternyata belum mampu menjadi pekerja yang ideal. Nah, mestinya bukan begitu. Tapi ya dengan segala yang kita miliki, masa lalu kita, keterbatasan kita, keunikan kita, mari kita menjadi manusia-manusia yang membiarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rencananya. Timotius dan Titus menjadi contoh bagi kita. Maka yang kita butuhkan dan kita mohonkan adalah rahmat keterbukaan hati, agar dalam segala keunikan kita, segala keterbatasan kita, segala sejarah hidup kita yang mungkin tadi tidak ideal itu, kita berani membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Timotius dan Titus menjadi contoh orang yang terbuka untuk menjadi alat-alat Allah dengan segala pengalaman mereka. Semoga kita juga memiliki semangat yang sama seperti Timotius dan Titus, menjadi pekerja yang handal, bukan karena masa lalu kita, kepandaian kita, idealisme kita, tapi karena Allah bekerja dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga sakramen yang telah kami sambut ini meneguhkan dalam diri kami iman yang diwartakan oleh para rasul dan dijaga dengan sangat cermat oleh Santo Timotius dan Titus. Semoga kami mampu dengan cermat pula mengamalkan ajaran mereka dan kelak boleh masuk dalam kehidupan yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.